Shalom saudara-saudari yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, mari kita berdoa dahulu. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami sangat bersyukur atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Tidak pernah terhitung ya Tuhan, begitu banyak. Dan hari ini Tuhan, kami masih lagi bernafas, kami masih lagi melihat dunia ini karena Tuhanlah yang sudah mengizinkan kami ya Tuhan. Tuhan, saat ini kami bertenang mendengar firman-Mu, tolonglah kami untuk dapat mengerti, memahami firman Tuhan yang akan kami dengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, hari ini saya sambung siri khotbah saya tentang buah roh yang menunjukkan ciri dan bukti nyata dari kehidupan sebagai anak-anak Allah. Dan hari ini syukur puji Tuhan kita sampai ke siri yang kelima, yaitu kemurahan. Saudara, dalam terjemahan Yunani disebut Kristotes, yaitu kemurahan hati, yang bermaksud juga yaitu dermawan, tidak kedekut, yaitu sebagai sifat baik hati, kasih dan juga penyayang kita. Di dalam Lukas 6 ayat yang ke-36, teks emas kita pada hari ini, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Saudara, inilah sifat Allah Bapa kita di surga, murah hati. Dalam Alkitab, di dalam dunia ini manusia itu hanya mengenal dua Bapa. Pertama, Bapa kita yang ada di surga, Bapa yang sangat baik, yang selalu ada pada sifatnya yaitu memberi dan memberi lagi. Saudara, ingatkah kita bahwa di saat kita jatuh dan jatuh lagi, bersalah dan bersalah lagi, tahukah Bapa kita di surga itu selalu memberi, memberi dan memberi lagi pengampunan, memberkati lagi. Itu Bapa yang di surga. Tapi ada bapa kedua manusia yang kita sebut sebagai bapa dari segala kejahatan. Apakah itu? Yaitu iblis. Alkitab dalam Yohanes 8 ayat yang ke-44 katakan, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berdusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Manakala kalau kita melihat dalam Yohanes 10 ayat yang ke-10, perbezaan sifat iblis dengan bapa kita di surga. Pencuri, yaitu si iblis, datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Dia ini hanya mahu mengambil dan mengambil lagi. Manakala Bapa kita yang satu ini, yaitu Bapa yang di surga, adalah murah hati. Yang ada pada sifatnya adalah selalu memberi lagi, memberkati dan memberkati lagi. Jadi pertanyaannya, mana satu Bapa yang kamu mahu? Mana satu Bapa yang saudara pilih ataupun ikut? Saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu memberi, memberkati. Bapa yang di surga, Dia bermurah hati, maka itu kita anak-anaknya juga harus bermurah hati. Saudara, sekarang kita terus saja ke poin yang pertama tentang buah roh kemurahan hati. Jadi ada 4 poin yang saya kongsikan kepada kita pada hari ini. Poin yang pertama yaitu diberkati untuk memberkati. Di dalam Kejadian, kita ini adalah termasuk dalam keturunan Abraham. Artinya begini, apa yang Abraham dapat? Abraham diberkati tapi punya tujuan untuk memberkati. Artinya adalah setelah kita diberkati, bukan berhenti di situ saja, bukan hanya mahu menerima saja, tapi menjadi berkat lagi. Saudara, kata terima kasih sangat indah pengertiannya dalam kekristenan. Setelah kita menerima pemberian seseorang, lalu kita mengatakan terima kasih. Saudara, pengertiannya sangat sederhana, yaitu saya terima tapi saya harus jadi berkat lagi. Itu pengertian dalam kekristenan.
Karena terima kasih itu sebetulnya lambang salib. Terima yaitu dari atas, kemudian memberi untuk sesama. Kita terima dari atas yaitu Tuhan memberi kita keselamatan, anugerah yang tidak terbatas, segala hal yang luar biasa. Berkat itu bukan dalam bentuk duit saja, duit itu hanya sebahagian saja, tapi banyak hal lain lagi, misalnya waktu, keluarga, hikmat, kepedulian, pengetahuan, kesehatan, pekerjaan, pelayanan itu berkat. Jadi saya ulangi lagi bahwa kata kemurahan hati itu begini, Tuhan memberikan yang terbaik buat kita, antara tujuannya adalah untuk kita menjadi berkat lagi buat orang yang ada di sekeliling kita. Kita itu adalah alat Tuhan untuk memberkati orang lain. Jadi jangan kita berpikir orang lain saja yang lakukan untuk memberkati sesama, tetapi saudara, diri kita sendirilah, diri Anda jugalah adalah alat Tuhan, menjadi pengantaranya untuk memberkati sesama kita manusia. Bayangkan semua persediaan yang tidak terbatas dari surga Tuhan akan menyatakan melalui hidup kita untuk orang lain. Kabar baiknya saudara bahwa murah hati itu tidak harus kita tunggu kaya dahulu. Murah hati bukan saja mengenai seberapa duit yang ada dalam dompet kita. Murah hati adalah dari dalam hati kita. Orang yang murah hati selalu menemukan cara untuk bermurah hati. Contoh yang paling senang itu jemaat di Makedonia. Nanti kita akan lihat. Kalau saudara berpikir jemaat ini adalah jemaat yang kaya raya, dompet mereka begitu tebal, berjaya, berkelimpahan, saudara silap. Bahwa tahukah kita ini jemaat yang paling sokong, dukung pelayanan Rasul Paulus. Mereka yang paling banyak memberi, mereka yang paling banyak sokong di saat Rasul Paulus memerlukan mereka. Mereka ada. Keadaan mereka memang sangat bikin kasihan. Di poin yang kedua, kemiskinan mereka, tapi mereka kaya dalam kemurahan hati, yaitu mereka begitu menyokong pelayanan Rasul Paulus untuk misi Tuhan di muka bumi ini. Nanti kita tengok lagi lebih lanjut keadaan mereka di poin yang kedua. Jadi kita masuk ke poin yang kedua. Kaya dalam kemurahan meski dalam pelbagai penderitaan. Kaya dalam kemurahan meski dalam pelbagai penderitaan. Dalam 2 Korintus 8 ayat yang ke-1 hingga 2, keadaan jemaat Makedonia. Saudara-saudara, dalam teks ini mengatakan, saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Pada saat itu Paulus mendapat visi orang Makedonia. Mereka sedang melambai-lambai, mereka ada dalam keadaan yang dianiaya, mereka sedang dikejar, mereka ini sedang diburu untuk dibunuh. Tapi bukan itu saja, keadaan mereka itu begitu menderita karena mereka itu tidak dapat berdagang. Mereka ini sangat miskin karena mereka orang Kristen. Mereka diperlakukan demikian. Mereka dianiaya. Bukan cuma satu penderitaan, tetapi pelbagai, artinya banyaklah penderitaan mereka. Tapi saudara, dalam semua penderitaan mereka itu mereka tidak kurang akal untuk bermurah hati. Sukacita mereka meluap. Bayangkan untuk menyokong pelayanan Paulus. Meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Dan bukan bercakap pasal uang saja, tapi hati mereka yang sangat peduli akan pelayanan misi Rasul Paulus, yaitu tentang kabar baik. Kita sambung baca ayat yang ketiga. Mengatakan, aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Kata melampaui kemampuan mereka artinya kemiskinan mereka tidak mengganggu mereka untuk memberi.
penderitaan mereka tidak mengganggu mereka untuk dapat memberi. Saudara, seperti mana saya sudah pernah cakap tadi awal itu bahwa murah hati itu tidak harus kita tunggu waktu akan jadi kaya. Karena kan begini, walaupun seseorang itu kaya, kalau hatinya itu memang kedekut, tetap akan menemukan jalan untuk kedekut. Saudara, kita dapat bermurah hati di dalam banyak perkara, bukan soal uang saja. Cara lain yang sederhana untuk murah hati, misalnya kita jumpa orang, bermurah hatilah untuk menyambut. Mungkin orang itu tidak seberapa sedap hati, mukanya tegang, sukar untuk dapat memberikan senyuman. Jadi apa salahnya kita yang bermurah hati untuk sapa dan memberikan senyuman terlebih dahulu. Ini bagus. Jadi saudara, kalau tidak disapa, ditegur, apalagi kalau kita ini sama-sama umat Tuhan dalam gereja, maka murah hatilah untuk memberikan kepedulian, untuk menyapa, untuk memberikan senyuman. Memang hal yang sederhana saudara, tetapi itulah juga termasuk contoh-contoh bermurah hati. Kita boleh saja bermurah hati dari segi hal itu. Boleh saja yaitu beri pertolongan, misalnya melihat orang tua ataupun ciku yang sedang berjalan membawa barang yang sangat berat, dan masa itu Anda mungkin seorang diri hanya untuk membawa satu beg saja. Kenapa tidak berbagi beban yang diangkatnya? Itulah juga adalah kita beroleh itu juga contoh bermurah hati. Murah hati dalam apa hal lagi? Yaitu murah hati dalam memberikan pengampunan, yaitu kemaafan. Para pelayan Tuhan dan semua umat-umat Tuhan, firman Tuhan selalu mengingatkan kita supaya murah hati memberikan pengampunan antara satu dengan yang lain. Yaitu kalau disakiti sedikit, dicabar sedikit, jangan kita sama-sama menyakiti. Karena dengan cara demikianlah, yaitu tidak saling menyakiti, tidak saling menjatuhkan, maka Bapa kita di surga dipermuliakan, ditinggikan, disenangkan. Dalam 2 Korintus 8 ayat yang ke-12 mengatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Paulus mengatakan bahwa kita hendaknya memberikan apa yang kita miliki, bukan apa yang tidak kita miliki. Saudara, ada juga umat-umat Tuhan cakap begini, andainya lah saya memiliki itu, misalnya masa, bakat, contohnya main musik, andainya lah saya banyak uang, andainya lah saya ada ini dan sebagainya, pasti saya akan berikan untuk pekerjaan Tuhan, pasti saya guna untuk melayani Tuhan. Tapi apa yang dia inginkan ini, saudara, cita-cita apa angan-angannya ini memang bagus, tetapi kalau kita melihat setelah dia sudah memiliki, ada juga umat-umat yang setelah dia memiliki apa yang dia sudah katakan itu, maka dia lupa, tiada pula apa yang sudah dia janjikan, dia lupakan itu, yang dikatakannya itu, yang pernah dikatakannya itu. Maka itulah dalam Alkitab menyebut, berilah yang ada padamu sekarang, bukan yang tidak ada padamu, tapi yang ada sekarang ini. Poin yang ketiga tentang buah roh kemurahan hati, yaitu murah hati yang agresif. Murah hati yang agresif, saudara, Bapak kita itu kalau murah hati yang agresif. Apa maksudnya? Yaitu bertindak, berani, berkeyakinan, berusaha untuk bermurah hati. Tidak cukup hanya tidak kedekut, Bapak kita itu kalau dia murah hati, dia berikan yang terbaik. Tahukah kita murah hati dari Bapak yang dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16 yang begitu terbaik, yang begitu besar. Yohanes 3 ayat yang ke-16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, itu murah hati Bapa kita di surga. Ketika dia bermurah hati, dia memberikan yang paling berat, yang paling terbaik, itu maksud dia.
Jadi saudara, kalau kita pula apa yang paling berat bagi saudara dan saya untuk diberikan dengan kemurahan hati, apakah pasal pengampunan? Saudara, murah hati yang dilakukan Bapa kita bukan hanya memberikan pengampunan, memaafkan, tapi melakukan yang baik atas apa yang buruk orang lain lakukan. Itulah yang dimaksudkan juga dengan murah hati, agresif, bertindak berani yang dilakukan Bapa kita di surga. Apa yang paling berat untuk kita berikan untuk orang lain? Misalnya mungkin waktu. Kalau waktu itu yang paling berat untuk saudara berikan, berilah secara agresif, berani bertindak. Saudara, menurut bacaan beberapa sumber ada mengungsikan bahwa kadang yang diperlukan oleh seseorang anak itu bukan uang dari orang tuanya, tapi waktu orang tuanya yang dia mahu. Demikian juga orang tua, terutama yang warga emas, mereka juga mahukan waktu anak mereka. Jadi saudara, kalau waktu adalah sesuatu yang begitu berharga, berat buat saudara, berilah dengan berani, berusaha ataupun bertindak begitu. Kemudian saudara, kita bukan hanya murah hati dengan orang yang bersama kita, tapi murah hatilah kepada Bapa kita di surga yang sudah terlebih dahulu bermurah hati dalam hidup kita. Kalau waktu adalah yang paling berat bagi saudara untuk diberikan kepada Bapa kita di surga, aduh saya tiada masa. Saudara, hari ini kita diingatkan beri masa untuk Bapa kita di surga. Maksudnya bagaimana? Yaitu berilah waktu untuk kita beribadah, berdoa, mendengarnya lewat firman-Nya. Berilah waktu untuk melayani Tuhan. Berilah waktu untuk bersaat teduh. Saudara, kalau kita masih ada masa tidur, berarti masih ada masa untuk bersaat teduh. Masih ada masa untuk memuji, menyembah Tuhan. Masih dapat meninggikan nama Tuhan. Saudara, bermurah hatilah kepada Bapa kita, karena Dia bermurah hati pada kita. Murah hati yang agresif, bertindak dengan berani, berkeyakinan melawan sekuat tenaga yang hati yang sangat kedekut dan juga tamak untuk memberikan kepada orang yang ada di sekeliling kita. Saudara, poin yang keempat, yang terakhir dari khotbah saya hari ini, yaitu kemurahan hati berbuah anugerah yang luar biasa. Kemurahan hati berbuah anugerah yang luar biasa. Mari kita lihat ayat dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-10. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Saudara, ada seorang yang terkenal dari Jepang yang bernama Konosuke Matsushita. Ini tentang fakta, lahir pada 27 November 1894 dan meninggal 27 April 1989 pada umur dia 94 tahun. Ya, dia seorang pengusaha industri, selalu menghasilkan keberhasilan. Dia merupakan orang yang berada di balik berdirinya Panasonic hingga menjadi sebuah perusahaan yang besar saat ini. Tapi tidak tahu saudara, apakah dia ini seorang Kristen atau bukan. Tapi yang luar biasa, dia memegang satu prinsip kemurahan hati yang begitu dahsyat. Di tahun 1929, ketika dunia pada saat itu mengalami hal perubahan yang sangat berat, pada saat berat dan begitu bergumulnya, seluruh pengusaha-pengusaha sudah memberhentikan karyawan-karyawan dari pekerjaan mereka. Pengusaha-pengusaha elektronik pada masa itu memberhentikan pekerja-pekerja mereka, lebih dari separuh karyawan mereka yang berjumlah ratusan ribu orang. Begitu banyak perusahaan terpaksa harus mengambil kebijakan atau keputusan ini, dan itu tidak mudah. Di tengah keadaan begitu berat pada saat itu, di mana si Matsushita ini baru saja mengambil pinjaman untuk membangun perusahaannya dan terus dihentam oleh badai ekonomi. Berat sangat masalah perekonomian pada masa itu. Satu ketika di tengah beratnya pergumulan dari perusahaan yang dipimpin oleh
Matsusita ini karyawannya menanyakan kepada dia, apakah mereka akan melakukan hal yang seperti pengusaha-pengusaha lain? Apakah mereka juga akan melepaskan atau memberhentikan pekerja-pekerja mereka? Tapi sesuatu yang bikin terkejut saudara ketika ditanya, di mana Matsusita menjawab dengan mantap dan tegas, kita tidak akan melepaskan, memberhentikan satu orang pun, kita akan tetap membayar mereka. Justru saudara, kebijakan keputusan yang mereka lakukan adalah mengurangi produksi barang-barang yang dibuat atau dihasilkan. Satu kebijakan keputusan yang sesungguhnya berat, tidak masuk akal. Ini yang dia perintahkan. Kurangkan produksi sampai setengah, tetap suruh karyawan kerja, tapi minta mereka tidak masuk penuh sepanjang hari. Mereka hanya masuk setengah hari. Ini satu perjuangan dan ini seruan yang dilakukan oleh Matsusita. Mari kita berjuang bersama-sama di tengah beratnya perekonomian yang ada. Kebijakan dan keputusan ini banyak ditantang oleh orang ramai pada waktu itu. Tapi Matsusita tetap mengambil kebijakan ini dan tetap menjaga, memegang seluruh karyawannya. Dia berkata, untuk apa saya bekerja kalau hanya untuk mencari uang? Itu yang dia percayai. Saudara, tahukah bahwa kebijakan yang dia ambil, keputusan yang dia ambil ini berbalik dalam hidupnya 16 tahun kemudian. Pada saat Perang Dunia Kedua Jepang ditakluk, saat itu ada seorang jenderal menangkap semua penguasa yang dianggap menyokong peperangan. Mereka menangkap seluruh penguasa-penguasa Jepang, tidak terkecuali Matsusita. Tapi tahukah saudara, dari sekian banyak pengusaha yang ditangkap, yang menunggu untuk diperbincangkan, didiskusikan, seluruh karyawan pekerja dari Matsusita datangani untuk melepaskan Matsusita. Lalu Jenderal Amerika itu begitu terkejut dari seluruh penguasa Jepang yang ditangkap pada masa itu, hanya Matsusita seorang yang dibebaskan dari penjara dan dibebaskan dari hukuman atas kemurahan yang dia berikan kepada para karyawannya 16 tahun yang lalu. Saudara, kemurahan hati berbuah anugerah yang luar biasa. Saudara, ketika kita bermurah hati, Bapa kita di surga juga tidak akan pernah lupa mencurahkan berkat-Nya yang tidak pernah kita sangka dalam kehidupan saudara, tepat pada waktunya. Kesimpulannya saudara, mari kita memiliki kemurahan hati. Namun saudara, saya mau kita ingat satu hal penting, yaitu kita mau memiliki kemurahan hati bukan semata-mata karena mau mendapatkan berkat saja, bukan semata-mata mau minta balasan. Karena saudara, berkat Tuhan itu sudah pasti ada, memang ada. Tetapi mari biarlah motivasi utama kita ketika melakukan rasa buah roh kemurahan hati ini adalah respon kita terhadap tindakan murah hati Allah kepada kita, yang sudah memberikan anaknya yang tunggal untuk menebus seluruh dosa manusia. Itu motivasi yang benar dan perlu kita pegang senantiasa sebagai orang-orang Kristen, bermurah hati karena Tuhan terlebih dahulu bermurah hati, dan itu adalah respon kita terhadap kemurahan yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita bersyukur, kita berdoa. Bapa yang baik, kami sangat bersyukur kepada Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar pada hari ini. Tuhan, tolonglah biarlah kami diberi kemampuan untuk memiliki, bahkan mempraktikkan rasa buah roh kemurahan hati ini dalam kehidupan kami sebagai umat-umat Tuhan. Oh Bapa di surga, terima kasih atas seluruh berkat-Mu yang Engkau berikan kepada kami, baik berkat yang kami sadar maupun kami tidak sadar. Namun ya Tuhan, seperti firman-Mu tadi mengatakan, biarlah kami juga menjadi berkat. Karena Engkau memberkati kami, maka kami juga memberkati orang yang ada di sekeliling kami. Beri kami kemampuan agar kami dapat memiliki, mempraktikkan rasa buah roh kemurahan hati ini dalam hidup kami ya Bapa. Terpuji dan termulialah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.